Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hanafi, NIM 200740006, Prodi Teknik Otomotif, dengan mata kuliah Teknologi Pengisian Udara. Dosen Nuzul Hidayat, SPD MT. Pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan sistem AC pada mobil. Air conditioner 1. Mengenal sistem AC. Air conditioner merupakan suatu perlengkapan yang memelihara dan mengkondisikan kualitas udara di dalam kendaraan agar temperatur atau suhu, kebersihan dan kelembapannya menyenangkan serta nyaman. Apabila di dalam ruangan temperaturnya tinggi, maka panas akan diambil agar temperatur turun, disebut pendingin. Sebaliknya, ketika temperatur di dalam ruangan rendah, maka panas yang diberikan agar temperatur naik disebut pemanasan. Prinsip pemindahan dan penyerapan panas tersebut secara sederhana dapat dicontohkan pada hal seperti berikut. Seseorang akan merasa dingin saat mengoleskan alkohol tersebut menyerap panas dan terjadi penguapan. Seseorang akan merasa dingin setelah berenang meskipun saat siang hari. Hal ini disebabkan air di badan menyerap panas dan menguap. Yang kedua, cara kerja AC. Siklus pendingin air conditioner merupakan suatu rangkaian yang tertutup. Siklus pendingin yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut. Komponen berputar menekan gas refrigeran dari evaporator yang bertemperatur tinggi. Dengan tertambahnya tekanan, maka temperaturnya juga semakin meningkat. Hal ini diperlukan untuk mempermudah pelepasan panas refrigeran atau freon. Gas refrigeran atau freon yang tertekan dan bertemperatur tinggi masuk ke dalam kondensor. Di dalam kondensor ini panas refrigeran dilepaskan dan terjadilah pengembunan freon yang terjadi bentuk uap dan ditekan oleh kompresor akan berubah menjadi cair. Ini disebabkan karena freon mengalami proses kondensasi atau dengan sehingga refrigeran berubah menjadi zat cair. Cairan refrigeran ditampung oleh receiver untuk disaring sampai evaporator membutuhkan refrigeran. Kemudian freon dikebutkan oleh expansion valve ke dalam evaporator agar refrigeran cair dapat segera berubah menjadi gas yang bertekanan rendah. Gas refrigeran yang dingin dan berembun ini mengalir ke dalam evaporator untuk mendinginkan udara yang mengalir melalui sela-sela fin evaporator, sehingga udara tersebut menjadi dingin seperti yang dibutuhkan oleh para penumpang mobil. Kemudian gas refrigeran kembali ke kompresor untuk dicairkan kembali di kondensor. Yang ketiga, komponen AC dan cara kerjanya masing-masing. Kompresor adalah jantung dari sistem peredaran AC mobil dan tugas kompresor adalah untuk menjalankan freon ke seluruh bagian AC mobil serta menghisapnya kembali. Pada bagian ini kompresor memiliki dua fungsi, yakni memberikan tekanan dan menghisapnya kembali tekanan yang telah diberikan dari saluran tekan. Jika kompresor sudah lemah, maka udara yang keluar dari AC akan terasa kurang dingin dan itu akan dapat dilihat dari alat bantu untuk melihat tekanan pada AC manometer. Yang kedua, kondensor. Kondensor adalah bagian dari sistem sirkulasi AC mobil setelah kompresor. Bagian ini berfungsi untuk mendinginkan freon yang akan dialirkan ke dalam evaporator, dan prinsip kerja kondensor ini adalah menghisap dingin untuk mengeluarkan panas. Maka bagian kondensor ini jika disentuh dengan tangan akan terasa panas. Yang ketiga, yaitu receiver atau dryer. Receiver berfungsi sebagai tempat penyaringan cairan freon sekaligus sebagai tempat penampungan sementara sampai evaporator membutuhkan freon. Refrigeran dari kondensor masuk ke tabung receiver melalui lubang masuk inlet port, kemudian melalui dryer, desiccant dan filter refrigeran cair naik dan keluar melalui lubang keluar outlet port menuju ke
expansion valve. Dari diskan maupun filter berfungsi untuk mencegah kotoran yang dapat menimbulkan karat maupun pembekuan refrigeran, terutama pada expansion valve yang mana akan mengganggu sirkulasi dari refrigeran. Bagian atas dari receiver dryer disediakan gelas kaca C-glass yang berfungsi untuk melihat sirkulasi refrigeran. Yang keempat yaitu expansion valve. Expansion valve berfungsi untuk mengkabutkan refrigeran ke dalam evaporator, maka lubang keluar pada alat ini berbentuk lubang kecil konstan atau dapat diatur melalui katup valve yang pengaturannya menggunakan perubahan temperatur yang dideteksi oleh sebuah sensor panas. Sensor pada termostat akan mendeteksi suhu di evaporator sesuai setelan. Apabila termostat dalam keadaan rusak, maka evaporator bisa membeku karena pemutus arus listrik tidak berfungsi. Prinsip kerja evaporator adalah menyerap hawa panas untuk mengeluarkan hawa dingin atau kebalikan dari fungsi kondensor. Jumlah yang diserap oleh evaporator sama dengan jumlah hawa dingin yang diserap oleh kondensor. Jika tidak terjadi keseimbangan itu, maka sistem AC mobil Anda akan terasa kurang maksimal. Pada umumnya evaporator dibersihkan dalam jangka waktu 1 tahun atau 20.000 km dan disertai dengan penggantian filter dryer. Apa yang terjadi jika evaporator tidak dibersihkan pada waktunya? Berikut adalah gejala akibat evaporator yang tidak terawat dengan baik. Yang pertama itu hembusan angin dari AC ke dalam kabin akan terasa kecil. Yang kedua, tercium bau yang kurang sedap saat pertama kali AC dihidupkan. Yang ketiga, terjadi pembekuan pada evaporator. Yang keempat, selang-selang pada bagian evaporator mengalami keropos. Yang berikutnya itu yang ketujuh, blower. Blower berfungsi untuk mensirkulasikan, menghembuskan dan menghisap udara di dalam kendaraan. Yang kedelapan itu hidrokarbon refrigeran. Refrigeran Freon sudah diaplikasikan di Indonesia selama lebih dari 70 tahun. Yang ternyata kemudian ditemukan bahwa dari ketiga jenis gas ini mempunyai kelemahan baik secara teknik, lingkungan, dan ekonomi. Dan untuk hidup baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, sintetik refrigeran seperti klorofluorokarbon dikenal dengan CFC, hidroklorofluorokarbon dikenal dengan HCFC, hidrofluorokarbon dikenal dengan HFC. Pemerintah Indonesia telah melarang dan membatasi penggunaan ketiga jenis refrigeran ini yang secara praktik dimulai dari tahun 2007. Akibat adanya peraturan baru ini, maka harus ada alternatif pengganti refrigeran yang ramah lingkungan. Maka dibuatlah refrigeran alami yang ramah lingkungan, itu hidrokarbon refrigeran. Hidrokarbon refrigeran dibuat untuk menggantikan refrigeran lain yang sangat merusak lingkungan. Yang kesembilan yaitu kontrol panel AC. Kontrol panel digunakan atau diatur sesuai dengan kebutuhan pengemudi secara manual guna memberikan kenyamanan pengemudi dengan mengatur temperatur udara, kelembapan, aliran udara, dan kejernihan udara secara manual melalui kontrol panel AC di dalam kendaraan. Berikut adalah gambar-gambar dan penjelasan dari AC mobil atau air conditioner. Baiklah, sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya presentasikan tentang air conditioner atau AC mobil pada pertemuan kali ini. Maaf jika banyak salah. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.